tim pengampu matematika kelas 9. Pada pertemuan yang keempat, kita akan mempelajari persamaan kuadrat. Tujuan dari pembelajaran adalah kita dapat menyebutkan pengertian persamaan kuadrat dan unsur-unsurnya. Yang kedua, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan penfaktoran. Yang pertama, kita pelajari pengertian dari persamaan kuadrat. Perhatikan persamaan berikut ini. Pada waktu kelas 7, kita pernah mempelajari persamaan. Contohnya seperti ini, 2x ditambah 5 sama dengan 0. Di sini variabelnya adalah x. Persamaan ini dikatakan persamaan linier satu variabel. Dikatakan linier karena variabelnya ini berpangkat 1. Pangkat 1 biasanya tidak dituliskan. Ini materi atau pelajaran yang pernah kita pelajari pada waktu kelas 7. Pada waktu kelas 8, kita pernah mempelajari bentuk persamaan. Contohnya ini, 2x dikurangi 3y ditambah 5 sama dengan 0. Persamaan ini dikenal dengan persamaan linier dua variabel. Kenapa dua variabel? Di sini ada variabel x, ada variabel y. Kenapa dikatakan linier? Karena pada persamaan ini variabelnya x-nya berpangkat 1 dan y-nya juga berpangkat 1. Maka dikatakan linier. Sekarang perhatikan contoh yang ketiga. Di sini ada persamaan 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 sama dengan 0. Di sini ada variabel, variabelnya adalah x. X yang pertama di sini berpangkat 2. Sedangkan x yang kedua berpangkat 1. Pangkat tertingginya adalah 2. Kalau ada persamaan dengan variabelnya pangkat tertingginya adalah 2, maka persamaan ini dikatakan dengan persamaan kuadrat. Kuadrat itu berarti pangkat 2. Jadi persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang variabelnya pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan ketentuan a tidak boleh sama dengan 0. Kalau a-nya sama dengan 0, berarti di sini 0 kali x kuadrat, berarti x kuadratnya di sini jadinya 0. Sehingga tidak ada variabel yang berpangkat 2, maka namanya bukan persamaan kuadrat. Dari bentuk umum ini kita mengenali ada a. A ini adalah koefisien dari x kuadrat. A ini adalah koefisien dari x kuadrat, atau gampang mengingatnya adalah a ini bilangan yang nempel pada x kuadrat. Kemudian b adalah koefisien dari x, bilangan yang nempel pada x. Sedangkan c adalah konstanta, bilangan yang sendirian. Ini unsur-unsur dari persamaan kuadrat. Gimana anak-anak, paham? Sekarang kita lanjutkan. Perhatikan contoh berikut. Ada persamaan kuadrat 3x kuadrat min 5x plus 7 sama dengan 0. Koefisien dari x kuadrat adalah 3. Nah, ini bilangan yang melekat pada x kuadrat adalah 3, maka koefisien dari x kuadrat adalah 3. Kemudian koefisien dari x atau bilangan yang nempel pada x ini adalah negatif 5, maka koefisien dari x adalah negatif 5. Sedangkan konstantanya adalah 7, bilangan yang sendirian. Bisa dipahami? Ya. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. X kuadrat dikurangi 3x sama dengan 0. Ya. Berapa koefisien dari x kuadrat?
Ya, 1. Di sini tidak ada angkanya, itu adalah angka 1. Angka 1 boleh dituliskan, boleh juga tidak dituliskan. Biasanya justru malah tidak dituliskan. Jadi kalau tidak ada angkanya artinya adalah 1. Koefisien dari X kuadrat adalah 1. Sedangkan koefisien dari X, ya, bilangan yang melekat pada X, ini adalah negatif 3. Maka koefisien dari X adalah negatif 3. Sedangkan di sini konstantanya tidak ada, 0. Gitu. Konstantanya adalah 0. Sedangkan yang atas ini ada 7. Jadikan contoh berikutnya. Min X kuadrat ditambah 25 sama dengan 0. Koefisien dari X kuadrat adalah negatif 1. Ini negatif, terus tidak ada angkanya. Berarti ada angkanya adalah 1. Berarti di sini adalah negatif 1. Sedangkan koefisien dari X, nah di sini tidak ada X berpangkat 1. Tidak ada X berpangkat 1, berarti koefisien dari X adalah 0. B-nya tidak ada. Sedangkan konstantanya adalah 25. Jadi mohon dicermati unsur-unsur pada persamaan kuadrat, ya, dari 3 contoh ini. Koefisien dari X kuadrat, koefisien dari X, dan konstantanya. Jelas anak-anak? Ya, kita lanjutkan. Ya, sekarang kita akan mempelajari penyelesaian persamaan kuadrat dengan penfaktoran. Dengan cara penfaktoran. Perhatikan persamaan kuadrat berikut. 2x kuadrat ditambah x dikurangi 6 sama dengan 0. Sebelum kita menfaktorkan persamaan ini, kita harus mengingat, kita buat catatan. Seandainya sudah bisa nanti tidak perlu ditulis, tidak apa-apa, tapi sebagai awal permulaan kita tulis, ya. Langkah pertama kita cari koefisien dari x kuadrat, koefisien dari x, dan konstantanya. Atau saya singkat, A-nya adalah 2, B-nya adalah 1, C-nya adalah min 6. Dari mana? Ya dari sini. Ini adalah A, koefisien dari x kuadrat. Ini B, B-nya tidak ada, berarti adalah angka 1, yang tidak tertuliskan angka 1-nya. Sedangkan C-nya adalah ini, negatif 6. Paham? Ya, A-nya 2, B-nya 1, C-nya negatif 6. Kemudian dari nilai A dan nilai C kita kalikan. A dan C kita kalikan. 2 kali negatif 6, hasilnya adalah negatif 12. Nanti kalau sudah paham, sudah ngerti, kita kalikan dari sini boleh. 2 kali negatif 6, hasilnya adalah negatif 12. Setelah menemukan perkalian antara A dan C, kita cari faktor-faktornya. Pengali-pengali yang menghasilkan negatif 12. Kita bilangan berapa saja yang kalau dikalikan hasilnya negatif 12. Kita cari dengan cara seperti ini, tabel. Perhatikan, 1 kali negatif 12 hasilnya negatif 12. 2 kali negatif 6 hasilnya negatif 12. 3 kali negatif 4 hasilnya negatif 12. 4 kali min 3 hasilnya juga sama. 6 kali min 2 hasilnya juga sama. 12 kali min 1 hasilnya juga sama. Setelah menemukan semua faktor-faktornya, masing-masing ini kita jumlahkan. 1 ditambah negatif 12, hasilnya adalah negatif 11. 2 kali negatif 6, 2 ditambah negatif 6, 2 ditambah negatif 6, hasilnya adalah negatif 4. 3 ditambah negatif 1, 3 ditambah negatif 4, hasilnya negatif 1. 4 ditambah negatif 3, hasilnya adalah 1. Dan seterusnya. 6 ditambah negatif 2, hasilnya 4. 12 ditambah negatif 1, hasilnya 11. Dari hasil penjumlahan tadi, yang nilainya sama dengan nilainya B, ya, nilainya B adalah 1. Tadi yang mana? Pasangan bilangan ini kalau dijumlahkan hasilnya 1. Ini tadi hasilnya adalah negatif 11. Ini hasilnya negatif 4.
ini hasilnya adalah negatif 1, bukan. Ini kan positif 1. Yang ini 4 dan min 3 hasilnya adalah positif. Nah, pasangan ini yang kita pilih. Pasangan ini kita pilih. Sehingga negatif 1 itu hasil penjumlahan dari B-nya 1 itu adalah hasil penjumlahan dari negatif 3 ditambah 4. Jadi B sama dengan 1 ini hasil diperoleh dari negatif 3 ditambah 4. Nah, setelah kita menemukan dua bilangan ini, kita kembali kepada persamaan lagi, yaitu 2x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. Langkah berikutnya untuk menfaktorkan, buatlah dua kurung, ya, dua pasangan kurung yang berdekatan, tidak ada jaraknya. Ini adalah artinya perkalian. Kurung pertama ini dikalikan kurung yang kedua, sama dengan 0 tetap. Kemudian isinya di dalam kurung ini, yang pertama, yang depan kita isi 2x. Kita ambil dari angka ini, koefisien ini. Ini 2, di sini x. Tapi di sini tidak pakai kuadrat. Ini kuadrat, tapi di sini tidak pakai. Paham ya? Jangan sampai ini ada kuadratnya. Kemudian di sini yang kedua sama. Itu 2 dan x. 2x. Tidak pakai kuadrat. Bisa dipahami? Jadi jangan sampai meletakkan kuadrat di dalam kurung ini. Setelah itu, yang belakang ini harus kita isi angkanya. Dari mana? Dari hasil perolehan ini tadi. Faktor-faktor dari negatif 12 yaitu min 3 dan 4 kita masukkan. Yang pertama 4 kita masukkan bersama tanda plusnya. Kemudian yang kedua negatif 3 kita masukkan ya, bersama tanda negatifnya. Nah, sekarang kita sudah memperoleh faktornya itu 2x plus 4 dan 2x min 3. Paham? Bisa diikuti? Ya. Kemudian langkah berikutnya, masing-masing kurung kita pisahkan. 2x plus 4 sama dengan 0. Kita pisahkan. Atau yang kedua 2x min 3 ini kita sendirikan sama dengan 0 juga. Paham? Setelah kita pisahkan, masing-masing kita cari penyelesaiannya. Ini persamaan linear satu variabel. 2x plus 4 sama dengan 0. Kita cari nilai x-nya. Pertama 2x sama dengan min 4. Dari mana min 4 ini? Diperoleh dari positif 4 ini. Kita pindah tempat, pindah ruas dari kiri ke kanan, berarti tandanya berubah dari negatif jadi dari positif jadi negatif. Kemudian kita selesaikan, cari x-nya. Ini 2x sama dengan min 4, maka x-nya adalah min 4 dibagi 2. Maka diperoleh x sama dengan min. Nah, kita sudah memperoleh satu penyelesaian. X yang pertama penyelesaiannya adalah sama dengan min 2, atau penyelesaian yang pertama adalah negatif 2. Kemudian yang kedua, 2x min 3 ini kita cari juga penyelesaiannya. Nilai x-nya berapa? Dengan langkah yang sama. Min 3 kita pindahkan dari negatif, pindah ruas jadi positif. Kemudian kita cari x-nya, x diperoleh 3/2. Sekarang kita sudah memperoleh penyelesaian yang kedua, yaitu 3/2. Penyelesaian pertama x-nya sama dengan min 2, atau penyelesaian yang kedua x-nya adalah 3/2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, 3/2. 3/2 boleh ditulis dalam pecahan campuran, 1/2 boleh, jadikan 1,5 juga boleh. Paham? Bisa diikuti? Mudah ya. Biar lebih mantap, kita pelajari berikutnya contoh kedua. Perhatikan. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut dengan pemfaktoran. Ya, persamaan kuadratnya adalah x kuadrat min 25 sama dengan 0. Langkahnya sama, kita buat catatan dulu. Tentukan dulu nilai koefisien A, B, dan C-nya. A-nya adalah 1, diingat, yang nempel pada x kuadrat ini tidak ada angkanya, artinya adalah 1, maka A-nya 1. B itu yang nempel pada x, di sini tidak ada x, adanya x kuadrat. Berarti tidak ada x, berarti B-nya adalah 0. Sedangkan negatif 25 ini adalah sebagai C-nya.
Paham? Ya. Berikutnya antara A dan C kita kalikan. A kali C, 1 kali negatif 25, hasilnya negatif 25. Setelah menemukan negatif 25, kita cari faktor-faktornya. Bilangan kalau dikalikan hasilnya negatif 25. Kita cari. Yang pertama 1 kali negatif 25. Yang kedua 5 kali negatif 5. Yang ketiga 25 kali negatif 1. Dari pasangan-pasangan ini kalau dijumlahkan menghasilkan bilangan yang sama dengan bilangan B, yaitu B-nya 0, kita ambil. Yang mana? Kalau dijumlahkan hasilnya 0. Ini kalau dijumlahkan hasilnya negatif 24. Yang di sini kalau dijumlahkan hasilnya 0. Nah, berarti kita ambil pasangan ini. Berarti B sama dengan 0 ini diperoleh dari negatif 5 ditambah 5. Nah, setelah menemukan dua pasangan bilangan ini, kita kembali kepada persamaan kuadratnya. Kita akan memfaktorkan. Langkahnya sediakan dua kurung ya berdekatan. Isinya di sini X ya. Tanpa kuadrat, hati-hati. Ini 1X ya 1X. Kemudian di sini sama juga 1X. Kemudian isinya di sini kita ambil dari bilangan yang kita peroleh tadi. Kemudian yang belakang kita masukkan. Ya, inilah faktor-faktornya. Yang pertama X plus 5, yang kedua X min 5 sama dengan 0. Setelah menemukan faktornya, kita pisahkan. Yang pertama X plus 5 sama dengan 0. Atau yang kedua X min 5 sama dengan 0. Kemudian kita cari masing-masing penyelesaiannya. Yang pertama diperoleh X sama dengan min 5. Kenapa negatif 5? Kembali ke sini. Ini positif 5 dipindah ruas jadi negatif. Kemudian untuk yang sebelah kanan X sama dengan 5. Dari mana? Ini negatif 5 pindah ruas jadi positif 5. Sehingga sekarang kita sudah memperoleh dua penyelesaian. Yang pertama X-nya adalah min 5, atau yang kedua adalah X sama dengan 5. Inilah penyelesaian dari persamaan X kuadrat min 25 sama dengan 0. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 5,5. Bagaimana? Bisa dipahami? Mudah? Ya. Sebagai umpan balik, ingat tetap ada tugas pada pertemuan keempat persamaan kuadrat ya. Kerjakan soal dari buku paket latihan 2.1 halaman 81 dan 82, nomor 4 dan 8, penggunaan penfaktoran. Jadi menggunakan cara penfaktoran ya. Tugas dikerjakan pada kertas folio ya, jelas ya. Tulis nama, kelas, nomor absen. Pertemuan keempat persamaan kuadrat. Tugas dikirim ke sekolah dan dimasukkan pada kotak pengumpulan paling lambat 5 hari setelah pembelajaran ya. Ya, di rumah tetap harus belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.